Bapak berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya terkait politik uang di TPS 29 Desa Karangkintung, Gandrung Mangu Cilacap. Sebaliknya termohon dan Bawaslu dapat membuktikan bantahannya terhadap dalil pemohon aku, sehingga menurut Mahkamah dalil permohonan pemohon terkait dengan politik uang di TPS 29 Desa Karangkintung, Gandrung Mangu Cilacap adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait politik uang kepada santri yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan, Mahkamah memeriksa bukti P113 berupa video yang dijadikan bukti oleh pemohon. Tayangan video yang dijadikan bukti merupakan rekaman berita Metro TV yang memberitakan Gus Miftah yang membagikan uang dengan gambar Prabowo yang terbentang di belakang Gus Miftah. Dalam tayangan video dimaksud juga terdapat klarifikasi dari Nusron Wahid yang merupakan sekretaris TKN Prabowo Gibran, yang menjelaskan bahwa aktivitas Gus Miftah membagikan uang merupakan aktivitas pribadi karena Gus Miftah bukan merupakan relawan, anggota atau pengurus partai politik atau tim kampanye nasional maupun tim kampanye daerah Prabowo Gibran. Tayangan video yang dijadikan bukti pemohon menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa benar tayangan video dimaksud adalah merupakan politik uang yang mengajak orang untuk memilih Prabowo hanya karena ada orang yang membentangkan baju bergambar Prabowo. Kemudian Mahkamah juga memeriksa bukti Bawaslu yaitu temuan pengawas terhadap video bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan, video bukti PK 187. Laporan hasil pengawasan yang hasilnya adalah agar dilaksanakan rapat pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Pamekasan untuk menindaklanjuti temuan video bukti PK 189. Bukti PK 189. Berita acara pembahasan sentra Gakumdu Kabupaten Pamekasan yang kesimpulannya diperlukan pembuktian unsur pelanggaran pasal 523 UU Pemilu. Berita acara pembahasan sentra Gakumdu Kabupaten Pamekasan yang selanjutnya bahwa subjek hukum tidak memenuhi unsur sebagaimana disebutkan pada pasal 523 UU Pemilu karena bukan merupakan tim kampanye salah satu pasangan calon. Video bukti PK 191. Kemudian Mahkamah memeriksa bukti Bawaslu dan bukti termohon berupa kajian Bawaslu Kabupaten Pamekasan terhadap dugaan pelanggaran pasal 523 ayat 1 UU Pemilu mengenai politik uang yang dilakukan oleh peserta dan atau tim kampanye pemilu. Video bukti T32 sama dengan bukti PK 192. Terhadap bukti dimaksud Mahkamah mencermati hasil kajian Bawaslu Pamekasan yang hasilnya adalah dugaan pelanggaran oleh Gus Miftah tidak bisa ditindaklanjuti karena kegiatan di rumah Khairul Umum tersebut bukan termasuk kegiatan kampanye yang dimaksud dalam UU Pemilu dan Gus Miftah bukan merupakan tim kampanye pasangan calon nomor urut 2. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil pemohon terkait dengan politik uang yang dilakukan Gus Miftah di Kabupaten Pamekasan tidak ada relevansinya dengan kaitan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil pemohon terkait dengan terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan Gus Miftah adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat 15 orang pemilih melakukan pencoblosan 2 kali di TPS 06 dan TPS 7, Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P115 dan 116 dan 118. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan permasalahan aku telah selesai dan telah dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan bukti T33. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan sudah ada rekomendasi kepada PPK Kecamatan Curug untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 193 dan seterusnya dianggap diucapkan serta saksi Iji Jailani. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dan lainnya yang diajukan oleh pemohon, termohon, dan Bawaslu, serta saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan oleh fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon aku setelah Mahkamah memeriksa secara seksama bukti T33 berupa kronologi tentang pemungutan suara ulang di TPS 07 Kecamatan Kemanisan yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Curug, Kota Serang. Disebutkan dalam bukti kronologi tersebut bahwa benar terdapat pemilih yang tidak memiliki KTPL maupun suket dan tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTB melakukan pencoblosan. Dan benar pula terdapat pemilih yang sudah memberikan suara di TPS 6 Kemanisan, kemudian kembali memberikan suara di TPS 7 Kemanisan, yang oleh karenanya maka Bawaslu Kota Serang memberikan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang yang dilakukan
tanggal 24 Februari 2024 di TPS 7 Kelurahan Kemanisan. Hal ini sesuai dengan surat rekomendasi pemungutan suara ulang nomor 01 dan seterusnya 2024 dianggap dibacakan yang dibuat oleh Bawaslu Kecamatan Curug dan dikirimkan kepada PPK Kecamatan Curug, Pide Bukti T33. Mahkamah juga memeriksa bukti termohon berupa kronologi pemungutan suara ulang di TPS 7 Kelurahan Kemanisan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Serang yang menyebutkan bahwa pihaknya menerima rekomendasi dari Bawaslu untuk pemungutan suara ulang di TPS 7 Kelurahan Kemanisan. Terkait dengan pemilihan anak-anak, Ketua KPU Kota Serang menerangkan dalam kronologinya bahwa pemilih anak-anak belum sempat memilih dan berhasil dicegah. Kemudian rekomendasi tersebut diteruskan oleh Bawaslu Kota Serang dan disampaikan kepada KPU Kota Serang, Pide Bukti T33. Bahwa selanjutnya dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 Kelurahan Kemanisan pada tanggal 24 Februari 2024 dengan hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 75 suara, sebelum PSU 83 suara. Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 130 suara, sebelum PSU 149 suara. Pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 7 suara, sama seperti sebelum PSU. Dengan telah dilakukannya PSU, maka menurut Mahkamah, persoalan yang dilakukan oleh pemohon mengenai pemilih lebih dari satu kali dalam pemilih di bawah umur di TPS 7 dan TPS 6 Kelurahan Kemanisan telah diselesaikan oleh Bawaslu dan termohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Pemohon mendalilkan berdasarkan siaran pers Bawaslu terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan pemungutan suara ulang. Pemohon mengajukan bukti P114, termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil aku tidak jelas dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dari pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa pihaknya mengeluarkan rekomendasi agar di 1.692 TPS dilakukan perbaikan atau dan atau pemungutan dan seterusnya dianggap dibacakan. Bawaslu mengajukan bukti PK1A sampai dengan bukti PK5A dan seterusnya dianggap diucapkan serta saksi Iji Jelani dan Heri Darmanto. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat dan atau tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon dan Bawaslu, serta saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya pemilih mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan pemungutan suara ulang oleh termohon, pemohon mendasarkan dalilnya pada siaran pers Bawaslu, Pide Bukti P114 sama dengan bukti PK196. Dalam dalilnya pemohon tidak menyebutkan lokus TPS-TPS yang seharusnya dilakukan PSU. Dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 April 2024, Mahkamah meminta Bawaslu untuk menyampaikan rekapitulasi dari pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan dalam siaran persnya. Kemudian Bawaslu menyampaikan bukti berupa isian data terkait dengan kejadian-kejadian khusus yang terjadi di TPS sesuai dengan alat kerja pengawas TPS dalam aplikasi Siwaslu, Pide Bukti PK1A. Data Siwaslu 2024 atau Pide Bukti PK2A, konfirmasi kejadian khusus penghutang dan penghitungan suara ulang Pide Bukti PK3A, kejadian khusus di TPS Kalimantan Timur, Pide Bukti PK4A. Dari bukti Bawaslu, Mahkamah mendapat sebagian TPS yang terdapat pemilihan diulang pemilih memilih lebih dari satu kali telah dilakukan pemungutan suara ulang. Namun sebagian lainnya tidak disebutkan dalam bukti Bawaslu. Dimaksud bagaimana tindak lanjutnya? Bawaslu dalam keterangan tertulisnya menerangkan bahwa termohon telah melaksanakan PSU atau PSS di 1.521 TPS, sedangkan TPS yang tidak bisa melaksanakan PSU disebabkan termohon tidak mungkin untuk menyiapkan logistik jika PSU dilaksanakan 10 hari setelah pemungutan suara. Sedangkan terhadap 77 rekomendasi PSU yang tidak dilaksanakan, Bawaslu telah melakukan tindak lanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah telah ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu dan termohon terkait dengan adanya TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk melakukan PSU akibat adanya pemilihan yang memilih lebih dari satu kali. Adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali, namun dalam siaran pers Bawaslu disebut belum melakukan PSU, sehingga persoalan TPS-TPS dimaksud telah diselesaikan. Hal ini juga terkait dari tidak ada
tidaknya dalil maupun bukti pemohon yang berkeberatan atas belum dilakukannya PSU di TPS-TPS yang dimaksud oleh siaran pers Bawaslu. Pemohon hanya mendalilkan mengenai pencoblosan 2 kali di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan. TPS Aku tidak termasuk dalam siaran pers Bawaslu. Yang terbukti telah dilakukan PSU sebagaimana pada pertimbangan Mahkamah pada subparagraf 3.21.7 di atas. Dengan tidak adanya keberatan atau dalil atau bukti pemohon terkait dengan penyelesaian PSU di TPS-TPS yang direkomendasikan untuk PSU oleh Bawaslu, maka tidak ada lagi persoalan yang berkaitan dengan PSU yang belum terlaksana di TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil pemohon Aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat sejumlah TPS janggal karena tidak terdaftar. Sebelumnya terdapat TPS yang tidak melaksanakan pemungutan suara ulang di Kelurahan Purwomartani, Kabupaten Sleman, serta terdapat TPS yang nomornya berlebih yaitu TPS 901 sampai dengan TPS 905. Pemohon mengajukan bukti P117. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil pemohon Aku tidak benar dan tidak berdasar. Sebab dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan bukti T34 sampai dengan bukti T40. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon Aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon Bawaslu menerangkan adanya surat Ketua KPU yang mengatur pemberian nomor TPS pada lokasi khusus diawali dengan nomor 901 dan seterusnya dianggap dibacakan. Bawaslu mengajukan bukti PK 206 sampai dengan bukti PK 220 serta saksi Umi Iliana. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon, termohon dan Bawaslu, serta saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon bahwa terdapat TPS janggal di Kelurahan Purwomartani, Kabupaten Sleman, pemohon mendasarkan dalilnya pada bukti P117 berupa keputusan KPU Kabupaten Sleman nomor 02 tahun 2023 tentang penetapan jumlah TPS dalam pemutakhiran data pemilih pemilu 2024, yang mana dalam bukti dimaksud terdapat uraian mengenai jumlah TPS di Kabupaten Sleman sejumlah 3.142 yang tersebar di 17 kecamatan dan 86 desa. Dalam bukti P117 dimaksud pemohon juga melampirkan tangkapan layar berupa TPS di Purwomartani yang nomornya dinilai janggal oleh pemohon. Mahkamah kemudian mempertimbangkan bantahan termohon dan Bawaslu yang menyatakan bahwa TPS yang pemohon maksud adalah TPS lokasi khusus. Untuk itu Mahkamah memeriksa bukti termohon mengenai rekapitulasi TPS di lokasi khusus di Kabupaten Sleman. Bida bukti T37 sampai dengan T40. Dan saksi Bawaslu Umi Iliana yang menjelaskan bahwa terdapat TPS lokasi khusus di Kabupaten Sleman yang penomorannya mendasarkan pada surat Ketua KPU RI, yaitu diawali dengan nomor 901 dan seterusnya. TPS yang berada di lokasi khusus diatur dalam pasal 179 ayat 2 Peraturan KPU nomor 7 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih yang menyebutkan bahwa lokasi khusus meliputi 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah, TPS yang pemohon nilai janggal adalah TPS lokasi khusus dan bukan merupakan penambahan TPS seperti yang didalilkan pemohon. Seandainya pun penambahan TPS tersebut memang ada quote non, adanya penambahan demikian tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa telah terjadi kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi pemohon. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bahwa keberadaan TPS dan pemilih dalam TPS yang pemohon dalilkan tersebut mendukung salah satu pasangan calon selama belum dilakukan pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah tidak ada persoalan TPS janggal di Kabupaten Sleman sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, sehingga dalil pemohon Aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan termohon melakukan kecurangan yang dilakukan melalui sistem IT dan penggunaan teknologi sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap dan seterusnya dianggap diucapkan, pemohon mengajukan bukti P119 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan ahli Yudi, Prayudi, serta saksi Amrin Harun dan Sartono. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Sirekap menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum dan seterusnya dianggap diucapkan.
Termohon mengajukan bukti T56 sampai dengan bukti T59 dan seterusnya dianggap diucapkan. Ahli Marsudi Wahyu Kisworo serta saksi Yudhistira Dwi Wardana Asnar dan Andre Putra Hermawan. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan telah meminta KPU untuk lebih sigap memperbaiki kesalahan data Sirekap dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti P221, PK221 sampai dengan bukti PK235 serta ahli Muhammad Al-Hamid dan saksi Iji Jailani. Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil permohonan aku, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa aplikasi Sirekap dibangun oleh termohon sebagai bagian dari upaya termohon untuk memenuhi asas pemilu, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945. Sirekap diharapkan dapat menampilkan proses pemilihan umum tahun 2024 dengan lebih terbuka dan akuntabel kepada masyarakat sebagaimana menjadi prinsip penyelenggaraan pemilu yang ditetapkan dalam pasal 3 Undang-Undang Pemilu sehingga terwujud transparansi utamanya dalam proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. Bahwa aplikasi Sirekap sesungguhnya merupakan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (KPU), Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional. Tujuan SPBE adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan pemerintahan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam kaitannya dengan Sirekap, maka SPBE yang dikembangkan adalah terkait dengan kepemiluan. Bahwa pasal 1 angka 56 PKPU 25/2023 mendefinisikan Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. Pengertian Sirekap sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 56 PKPU 25/2003 juga ditemukan dalam pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum atau PKPU 5/2024. Dalam bab 1 huruf E pengertian umum angka 46 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Keputusan KPU 66/2024 dan juga dalam pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum atau PKPU 6/2024. Dengan demikian dalam peraturan dan keputusan KPU Sirekap dinyatakan sebagai sarana publikasi dan alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara dan juga dirancang untuk mendukung rekapitulasi sejak tahap pemungutan suara di TPS, penghitungan suara rekapitulasi hasil penghitungan suara hingga tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum 2024. Aplikasi Sirekap merupakan pengembangan dari aplikasi Situng yang digunakan pada pemilu 2019. Bahwa Sirekap menyediakan layanan informasi hasil pemilu yang dapat diakses masyarakat melalui laman http://pemilu2024.kpu.go.id. Namun di sisi lain, Sirekap juga dijadikan aplikasi bagi penyelenggara untuk melakukan rekapitulasi dan mendokumentasikan secara elektronik berkas rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sirekap yang digunakan sebagai layanan informasi hasil pemilu untuk masyarakat disebut Sirekap Web, sedangkan Sirekap Mobile merupakan Sirekap yang digunakan oleh KPPS untuk mengunggah data dan dokumen elektronik hasil penghitungan suara dari TPS menggunakan bantuan telepon seluler. Data dokumen elektronik yang diunggah KPPS dalam Sirekap Mobile akan divirtualisasi kemudian diunggah atau dikirim dan ditampilkan ke dalam Sirekap Web untuk selanjutnya dapat diakses oleh masyarakat lebih cepat daripada informasi resmi penetapan KPU tentang penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara manual dan berjenjang. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara memanfaatkan aplikasi Sirekap diatur dalam pasal 58 PKPU 25/2003 yang menyatakan bahwa formulir model C hasil yang telah ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta para saksi dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap. Kemudian KPPS menyampaikan formulir model C hasil salinan kepada PPS yang selain dokumen fisik dikirim juga dokumen elektroniknya melalui Sirekap.
Vide pasal 66 ayat 3 PKPU 25/2003. Bahwa secara teknis keputusan KPU 66/2024 juga mengatur penggunaan Sirekap untuk membuat bentuk digital atau digitalisasi formulir model C hasil salinan foto image yang akan disampaikan kepada PPS dan PPK melalui Sirekap mobile. KPPS juga dapat memberikan formulir model C daftar hadir DPT KPU, formulir model C daftar hadir DPTB KPU, dan formulir model C daftar hadir DPK KPU, serta formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU kepada saksi dan pengawas TPS melalui Sirekap, Vide keputusan KPU 66/2024. Bahwa Sirekap juga digunakan dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Hal demikian ditegaskan dalam pasal 13 PKPU 5/2024 yang menyebutkan bahwa Sirekap merupakan salah satu sarana dan prasarana dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, kecuali jika wilayah kecamatan tertentu tidak memiliki sarana pendukung dalam penggunaan Sirekap. Dalam rekapitulasi tingkat kecamatan, data yang ditampilkan dalam rapat pleno bukan hanya formulir C hasil, namun ditampilkan juga data dan foto dari Sirekap. Data Sirekap demikian ditampilkan dengan bantuan layar elektronik atau proyektor yang kemudian keduanya akan dicocokkan. Apabila antara data dan foto Sirekap terdapat perbedaan dengan data formulir C hasil, maka data dalam Sirekap akan dilakukan pembetulan disesuaikan dengan data dalam formulir C hasil. Vide pasal 15 ayat 6 PKPU 5/2024. Bahwa PPK juga menggunakan Sirekap dalam menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan formulir D hasil yang kemudian akan dicetak lalu dipindai menggunakan Sirekap, Vide pasal 18 dan pasal 20 PKPU 5/2024. Penggunaan Sirekap ini juga dilakukan pada rekapitulasi di tiap-tiap jenjang selanjutnya sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional. Vide pasal 585 dan pasal 87 PKPU 5/2024. Proses penetapan hasil pemilihan umum nasional juga dipindai dan diunggah menggunakan Sirekap, Vide pasal 92 PKPU 5/2024. Bahwa pemanfaatan aplikasi Sirekap dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara ini ditegaskan dalam pasal 112 PKPU 5/2024 yang menyebutkan bahwa 1. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPLN dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu dengan bantuan Sirekap. 2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota memberikan akses pembacaan data Sirekap kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Bahwa pada tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih, aplikasi Sirekap tetap dipergunakan, yaitu saat penyampaian salinan keputusan KPU menetapkan ambang batas, pasal 12 PKPU 6/2024, penyampaian salinan keputusan calon terpilih anggota DPR, pasal 32 PKPU 6/2004, penyampaian salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan dari DPRD Kabupaten Kota, pasal 40 dan pasal 44 PKPU 6/2024. Kemudian pasal 54 PKPU 6/2024 menegaskan mengenai penggunaan alat bantu Sirekap dalam proses penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilu. Bahwa dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan dan keputusan KPU tersebut di atas, termohon telah mempersiapkan aplikasi Sirekap sebagai alat bantu yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi awal terkait perolehan suara secara nasional dan tingkat TPS secara lebih cepat dalam proses pemilihan umum 2024 yang diharapkan dapat lebih baik dari aplikasi Situng yang digunakan sebagai alat bantu dalam pemilu 2019. Bahwa setelah mengungkapkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas dan setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan dan lainnya yang diajukan oleh pemohon, termohon, dan Bawaslu, serta ahli dan saksi pemohon, ahli dan saksi termohon, ahli dan saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan perolehan suara dapat diubah oleh Sirekap, bahkan terjadi penghilangan metadata formulir C plano hasil, Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti pemohon berupa laporan-laporan dari tim pemohon terkait adanya perubahan data Sirekap ataupun penggelembungan suara pasangan calon dalam Sirekap, di mana pada pokoknya bukti-bukti dimaksud memperlihatkan keberatan atau protes dari tim pemohon ketika melihat data yang ada pada laman KPU tidak sesuai dengan data tim pemohon di lapangan sehingga menimbulkan ketidakpastian dan pro kontra di masyarakat. Data yang terus berubah sedemikian juga diterangkan oleh saksi-saksi pemohon Amrin, Harun, dan Sartono di persidangan Mahkamah pada tanggal 3 April 2024 yang menerangkan data Sirekap yang berubah-ubah bahkan sampai menimbulkan demonstrasi.
Dalil pemohon demikian dibantah oleh ahli dan saksi termohon yaitu ahli Marsudi Wahyu Kisworo dan saksi Yudhistira Diwardana Asnar serta Andre Putra Hermawan yang menjelaskan secara teknis bagaimana aplikasi Sirekap bekerja. Ahli dan saksi termohon tidak membantah perubahan-perubahan data dalam Sirekap, namun dijelaskan bahwa hal demikian terjadi justru karena pemutakhiran atau pembetulan data dari KPPS yang terus dilakukan oleh tim IT KPU. Perubahan data pada Sirekap yang dilihat oleh tim pemohon dalam laman https pemilu2024.kpu.go.id merupakan tampilan dari Sirekap web yang berfungsi sebagai media layanan informasi masyarakat. Namun di balik Sirekap web, KPPS dan tim IT KPU tetap memperbaiki data yang masuk melalui Sirekap mobile. Akibatnya tampilan data dalam Sirekap web yang dapat diakses masyarakat terus mengalami perubahan. Menurut ahli dan saksi termohon, perubahan demikian terjadi pada perolehan suara semua pasangan calon karena disesuaikan dan dilakukan pembetulan dengan data yang diterima dari Sirekap mobile yang diunggah oleh KPPS berdasarkan formulir C hasil. Bahwa menurut Mahkamah perubahan-perubahan data yang terjadi pada Sirekap web telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sirekap web yang dibuat sebagai sarana publikasi dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hasil pemilu justru menimbulkan asumsi dan penafsiran yang berkembang liar di masyarakat. Hal demikian seyogianya menjadi catatan bagi penyelenggara bahwa sistem IT yang seharusnya menjadi alat bantu penting dengan tugas-tugas yang telah diatur dalam peraturan dan keputusan KPU justru terkesan tidak memberikan kepastian. Quote note, meskipun terlihat ada fluktuasi perubahan data sebagai akibat dari pembetulan dan pemutakhiran data di tingkat KPPS. Terlebih, keputusan KPU untuk menghentikan sementara Sirekap web sehingga tidak bisa diakses masyarakat semakin menambah kesan dan asumsi yang negatif di masyarakat. Persoalan-persoalan penggunaan dan pengaplikasian Sirekap dalam proses penghitungan sampai rekapitulasi suara yang diladilkan pemohon, bahkan diakui oleh termohon, mengarahkan Mahkamah pada kesimpulan bahwa data dalam Sirekap jika tidak dilakukan validasi akan menjadi data yang kurang akurat. Kekurang-akuratan data Sirekap ini diakui oleh ahli termohon Marsudi Wahyu Kisworo bahwa akurasi menjadi kekurangan dari aplikasi Sirekap. Menurut ahli, seharusnya sebelum data dari Sirekap mobile masuk ke dalam Sirekap web, terlebih dahulu harus dilakukan validasi data, sehingga data yang dikonsumsi masyarakat adalah data yang benar, sebagaimana data di TPS berdasarkan formulir C hasil. Bahwa selain itu, ahli Yudi Prayudi yang diajukan pemohon menerangkan bahwa terdapat masalah signifikan dalam akurasi dan integritas data yang ditangani oleh Sirekap, termasuk ketidaksesuaian antara total suara sah, tidak sah, dan tidak sah dengan DPT, serta selisih suara antara hasil yang seharusnya dengan yang ditampilkan oleh sistem. Masalah demikian mengindikasikan potensi kesalahan dalam penghitungan atau pencatatan suara yang dapat berdampak pada hasil pemilu. Selain itu, ahli menemukan indikasi potensi manipulasi hasil pemilihan melalui kode yang berfungsi untuk menghilangkan metadata foto formulir C hasil dan mengunci perolehan suara salah satu pasangan calon, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keadilan dan transparansi proses pemilihan. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa Sirekap dalam kondisi saat analisis dilakukan tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk sistem rekapitulasi pemilu yang dapat diandalkan. Kelemahan dalam aplikasi keamanan, integritas dan keandalan sistem menimbulkan potensi serius bagi terbukanya ruang kecurangan yang dapat mengganggu integritas proses pemilu. Bahwa persoalan-persoalan dalam Sirekap yang dikemukakan oleh ahli tersebut di atas kemudian menjadikan aplikasi Sirekap tidak memberikan kepastian. Data yang ditampilkan dalam Sirekap web akurasinya menjadi dipertanyakan, bahkan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Padahal aplikasi Sirekap sebelumnya telah melalui proses audit oleh Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Badan Cyber dan Sandi Negara. Video bukti T62. Dan teknologi yang dikembangkan pada aplikasi Sirekap sudah merupakan perbaikan dari aplikasi Situng yang dipakai pada tahun 2019, sehingga dinilai jauh lebih baik. Namun, karena terdapat persoalan akurasi data pada aplikasi Sirekap, sebagai akibat belum dilakukan validasi sebelum diunggah pada aplikasi Sirekap, pada akhirnya termohon tidak memfungsikan Sirekap sebagai dasar penghitungan resmi suara hasil pemilu 2024. Akan tetapi, data yang digunakan sebagai dasar penetapan hasil perolehan suara pasangan calon secara resmi adalah data hasil penghitungan manual secara berjenjang yang juga dijadikan rujukan untuk memperbaiki Sirekap
dalam hal terdapat data tidak akurat. Bahwa terlepas dari persoalan teknis dan penggunaan aplikasi Sirekap untuk keperluan penetapan suara sah secara nasional, termohon menggunakan dasar penghitungan resmi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara manual secara berjenjang. Sedangkan Sirekap tetap difungsikan sebagai alat bantu untuk keterbukaan informasi dan memberi ruang kepada masyarakat untuk menjaga lebih awal pergerakan suara hasil penghitungan dari tingkat TPS. Artinya, fungsi Sirekap tidak jauh berbeda dengan fungsi situng pada pemilu tahun 2019. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut terkait dengan penggunaan Sirekap, menurut Mahkamah, dalam rangka perbaikan ke depan, Sirekap sebagai alat bantu untuk kepentingan transparansi dan mengawal suara pemilih untuk diketahui lebih awal, teknologinya harus terus dikembangkan sehingga tidak ada keraguan dengan data yang ditampilkan oleh Sirekap. Untuk itu, sebelum Sirekap digunakan perlu dilakukan audit oleh lembaga yang berkompeten dan mandiri. Di samping itu, untuk menjaga objektivitas dan validitas data yang diunggah, menurut Mahkamah perlu dibuka kemungkinan pengelolaan Sirekap dilakukan oleh lembaga yang bukan penyelenggara pemilu. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai dalil pemohon berkenan dengan Sirekap adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan, baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh pemohon, belum dinilai dan dipertimbangkan, Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dan signifikansi perolehan suara atau hasil yang merupakan prinsip dasar dalam pengungkapan perselisihan hasil tentang pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan Mahkamah Ako adalah putusan yang dipandang telah tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.